Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan kitab Utruk Atharan Qabla Rahil. Tinggalkanlah bekas-bekas kebaikan sebelum kita pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita akan masuk di pembahasan namadzij lil a'mal al-muta'addiyat an-naf'. Contoh-contoh amalan yang manfaatnya tersalur kepada orang lain. Yang pertama, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ad-da'watu ilallah. Amalan yang manfaatnya tersalur kepada orang lain, yang pertama adalah dakwah ilallah. Berdakwah kepada manusia, yakni mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, ad-da'watu ilallah. Berdakwah kepada Allah. Berdakwah itu mengajak manusia. Mengajak manusia kepada Allah. Inilah hakikat daripada dakwah. Bukan mengajak manusia kepada diri sendiri. Bukan mengajak manusia kepada lembaga, yayasan. Bukan mengajak manusia kepada firqah. Bukan mengajak manusia kepada apapun itu selain Allah. Namun ajaklah manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita untuk ibadah. Hidup kita untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Dan setiap mukmin pasti mengharapkan keselamatan dunia dan juga akhiratnya. Maka fungsi daripada dakwah kepada Allah adalah mengajak manusia supaya konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya. Karena manusia akan menghadapi beragam macam rintangan dalam perjalanannya menuju Allah. Terlalu banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang jika kita tidak mendapatkan peringatan-peringatan tentang kebaikan, akan sulit bagi kita untuk konsisten berada di atasnya sampai kita wafat. Maka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi jiwa raga kita ini butuh peringatan. Nah, itulah dakwah. Dakwah ini akan memberikan peringatan kepada umat manusia tentang yang baik-baik supaya maksimal dikerjakan. Juga memperingatkan manusia tentang yang buruk-buruk supaya mereka bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini muallif hafizahullahu taala menyatakan, inna da'wata ilallahi min a'zamil a'mali naf'an lil akharin. Sesungguhnya dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala
termasuk sebesar-besar amal yang manfaatnya tersalur kepada orang lain. Falaisa hunaka naf'un muta'addin kad-da'wah ila tauhidillah. Tidak ada di sana amalan yang manfaatnya tersalur yang melebihi dakwah kepada tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fadilah yang sangat besar dari dakwah, terutama dakwatut tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan, la a'lam ba'da nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Tidak pernah aku mengetahui satu derajat yang lebih utama setelah kenabian kecuali menyebarkan ilmu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ini derajat yang paling mulia setelah kenabian. Artinya dakwah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seutama-utama makhluknya. Di sini beliau katakan, walidzalika manahallahu hadhil wadhifa li afdhalil khalqi min bani Adam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas yang agung ini kepada seutama-utamanya makhluk dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, yakni kepada para nabi dan rasul salawatullah wassalamuhu alaihim. Coba perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun nabi, tidak ada seorang pun rasul, melainkan pasti mereka berdakwah. Dari semenjak nabi pertama Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka berdakwah. Itu ciri khas mereka. Walaupun dari sisi kegiatan duniawi mereka satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya, nabi itu ada yang jadi petani. Sebagian nabi ada yang jadi pandai besi, ada yang jadi ahli perkayuan, ada yang jadi penggembala. Namun tugas inti mereka sama, yakni berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ini diemban oleh sebaik-baik manusia, yakni para nabi dan rasul, itu berarti menunjukkan bahwa dakwah ini perkara yang agung, dakwah ini perkara yang mulia. Sehingga ternyata orang-orang yang istimewa semuanya melakukan amalan mulia ini, berdakwah. Dan demikian pula manusia setelah para nabi dan rasul yang kemudian mengemban tugas dakwah ini, ternyata juga orang-orang yang paling mulia di antara mereka. Ya, derajat paling mulia di kalangan manusia itu setelah kenabian dan kerasulan apa? Para ulama, kan begitu ya? Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa takut di antara para hambanya hanyalah para ulama. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka pantaslah Nabi menyebut mereka sebagai pewarisnya. Al-ulama warathatul anbiya. Ya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Maka tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak bahwa aku tidak mengetahui ada derajat yang lebih utama setelah kenabian kecuali mereka yang menyebarkan ilmu. Dan itulah para ulama Rabbani dari zaman ke zaman sampai nanti datangnya ketetapan Allah, yakni yaumul qiyamah. Taib. Kemudian siapa lagi? Wa man sara ala darbihim. Siapa saja yang mengikuti jejak para ulama dengan menyebarkan ilmu, mendakwahi manusia kepada tauhid, mendakwahi manusia kepada sunnah, mengajak manusia kepada ketaatan kepadanya, dan memperingatkan mereka semua dari kesyirikan, kebid'ahan, dan juga seluruh dosa dan juga maksiat. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan
wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih bagus perkataannya? Siapakah yang lebih ahsan perkataannya? Yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah, kemudian dia beramal saleh dan dia menyatakan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Perhatikan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah? Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, aida'a ibadallah ilaih, yakni mengajak hamba-hamba Allah kepada Allah. Jadi kalimat da'a ilallah itu menjadi inti daripada tujuan dakwahnya, mengajak manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan faidah kepada kita tentang target dakwah. Target dakwah itu para jamaah yang dirahmati Allah adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga terkandung pelajaran bagi siapapun yang menempuh jalan ini, menempuh jalan dakwah, untuk mereka mengikhlaskan amalan yang agung ini hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, semakin besar amalan, semakin tinggi kedudukan satu amalan, maka semakin besar juga ujian yang akan didapatkan. Salah satu ujian dakwah para jamaah yang dirahmati Allah adalah dihadapkan kepadanya dunia. Salah satu di antara godaan dunia, fitnah dunia adalah popularitas. Begitu kan? Akhirnya dakwahnya sudah lagi tidak kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Ketika manusia loyal kepadanya, dia senang. Ketika manusia tidak mendukung, membela, loyal kepadanya, maka dia akan benci. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah sudah lagi tidak karena Allah. Kalau dakwah itu karena Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak ada maksud, tidak ada tujuan, tidak ada niatan, bahkan bersitan apapun, melainkan benar-benar ambisi yang besar bagaimana manusia itu mengenal Allah. Itu yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Jadi betapa sedihnya mereka ketika melihat umat ini tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rabb-nya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dakwah ilallah ini akan selalu menjadi amalan yang paling mulia, amalan yang paling agung dari zaman ke zaman. Terus sampai nanti datangnya kiamat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, masing-masing kita harus bermusahamah. Masing-masing kita harus punya saham di dalam masalah dakwah. Ustaz, saya ini enggak punya ilmu atau tidak punya kapasitas ilmu untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, serendah-rendahnya seorang mukmin pasti dia punya ilmu dalam kadar batas minimal untuk dikatakan sah iman dan Islamnya, kan begitu. Tidak mungkin seorang mukmin yang sah imannya menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak ada ilmu sama sekali di dalam jiwa dan raganya. Pasti ada. Walaupun mungkin darajat, ya, ilmu itu bertingkat-tingkat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, berdakwah ilallah tidak mesti di forum resmi seperti ini. Paling tidak para jamaah yang dirahmati Allah, kita mendakwahi orang-orang sekitar kita. Karena itu menjadi tanggung jawab kita di antaranya. Contoh kita sebagai suami, kalau kita bangunin istri untuk sholat subuh, itu dakwah bukan? Dakwah, ngajak. Dakwah itu kan ngajak, mengajak. Ayo bangun sholat subuh. Ngajak, bangunin anak-anaknya, itu dakwah. Ngajarin anak-anaknya surat Al-Fatihah, ngajarin anak-anaknya 1-2 kebaikan di dalam syariat ini. Ngajarin adab kepada anak-anaknya. Ini dakwah. Begitu ya. Kemudian mengingatkan
mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan pasangannya ketika melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini dakwah. Karena inti dakwah itu apa di dalamnya? Imma mengajak kepada yang baik atau memperingatkan dari yang buruk. Dan itu hakikat ketakwaan. Memerintahkan yang baik, mencegah dari yang buruk. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Atau paling tidak kita bisa bersaham di sisi yang lainnya. Mendukung, membela dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan sarana, memberikan fasilitas untuk kemudian hidup lingkungan yang di situ tegak dakwah ilallah. Ini juga bagian daripada bersaham dakwah. Ya, kita punya harta bangun masjid, bangun mushola. Kita punya harta bangun pesantren. Kita punya harta para jamaah yang dirahmati Allah bangun madrasah. Sehingga hidup di situ lingkungan dakwah. Bahkan mungkin ke depannya akan melahirkan generasi-generasi dakwah yang meneruskan estafet perjuangan dakwah. Intinya para jamaah yang dirahmati Allah, dari sisi mana kita bisa bersaham dalam masalah dakwah ini, maka jangan disia-siakan kesempatan itu. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Karena segala sesuatu nanti akan disesali di kemudian hari. Paling tidak para jamaah yang dirahmati Allah, kita meminimalisir ya yang namanya penyesalan tersebut. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wa amila salihan, dan dia beramal saleh, dan dia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim berserah diri. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ayat ini atau dengan kalimat dalam ayat ini, ay huwa fi nafsihi muhtadin bima yaquluh. Dia sendiri adalah orang yang mendapatkan petunjuk dengan apa yang diucapkannya. Fa nafa'ahu li nafsihi wa li ghairihi. Sehingga dia bisa mengambil manfaat untuk dirinya dan juga bisa memberikan manfaat untuk selainnya. Nah di sini ada amalan yang disebut lazim dan muta'addin. Nah itu para jamaah. Ketika seorang dai, orang yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh, sehingga apa yang didakwahkan benar-benar selaras dengan apa yang ada pada dirinya, maka berarti telah terkumpul dua kebaikan sekaligus pada diri seorang dai ini. Yang pertama, dia telah mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Karena buah daripada ilmu itu apa? Buah daripada ilmu apa, ikhwan? Amal soleh. Jadi orang berilmu enggak beramal seperti pohon tanpa buah. Kurang manfaatnya. Maka ketika seorang dai beramal soleh, dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari apa yang dia dakwahkan kepada manusia. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, seseorang dengan berdakwah, Allah tambahkan ilmu. Jadi, Allah tambahkan ilmu. Karena orang yang berdakwah syaratnya apa? Syaratnya apa, ikhwan? Tong kosong nyaring bunyinya. Kullu ina'in bima fihi yandah. Ya, setiap bejana itu akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Nah kalau sekarang ini kosong, terus apa yang kita tuangkan gitu. Maka seorang dai ketika mau mengajak manusia kepada Allah dengan ilmunya, berarti dia harus berilmu terlebih dahulu. Dan di situ para jamaah yang dirahmati Allah, dia akan menyibukkan dirinya dengan ilmu. Dengan ilmu. Lihat kehidupan para ulama, para jamaah yang dirahmati Allah, habis ya jiwa raga mereka, habis harta benda mereka, habis usia dan waktu mereka bergelut dengan dunia ilmu, amal dan juga dakwah. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, ya mereka selalu ada di atas kemuliaan. Karena hari-harinya itu. Para ulama itu ya hari-harinya putarannya 3 itu saja. Ilmu, amal, dakwah, ilmu, amal, dakwah, ilmu, amal, dakwah. Terus berputar-putar di situ. Maka mereka menghabiskan usianya di situ. Jelas ya, dengan semakin dia berusaha untuk mendakwahi manusia,
maka akan selaras dengan semangatnya untuk terus menuntut ilmu. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, ini keistimewaan yang sangat-sangat besar sekali. Dia mendapatkan amal yang lazim, maksudnya manfaat dan maslahatnya dominan dia rasakan sendiri, wa muta'addin, ya bahkan manfaat dan maslahat dari potensi dakwah ilmu yang ada pada dirinya tersalur juga untuk yang lainnya. Walaysa huwa minal ladzina ya'muruna bil ma'ruf wa la ya'tun. Ya, dengan amal soleh itu berarti dia terhindar, selamat dari golongan orang-orang yang ya'murun bil ma'ruf wa la ya'tun. Mereka suka memerintahkan kepada yang ma'ruf tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Maka ayatnya jangan berhenti sampai waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Tapi lanjutkan ini. Jadi para dai harus benar-benar teliti baca ayat ini. Karena ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya wa amila sholihan. Nah, kalau cacat di sini, mohon maaf para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang sudah dia bangun di poin pertama, yakni dakwah ilallah, itu bisa jadi bumerang untuk dirinya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa-apa yang kalian tidak mengerjakannya. Jadi ancamannya besar. Dan para jamaah tentu orang yang tidak berilmu, tidak beramal soleh, tidak berdakwah ini lebih besar lagi, Pak. Ya kan? Orang berilmu tidak beramal, terus dia berdakwah dengan ilmunya. Nah, ini cacat satu. Cacat dari sisi amal, ancamannya segede itu. Betapa besar kemurkaan Allah. Di satu riwayat, orang seperti ini, Pak, nanti terburai ususnya di dalam neraka. Ya duru, ya dia akan berkeliling di neraka itu, ya seperti himar berkeliling di tempat penggilingan. Orang Arab itu biasanya kalau bikin minyak wijen atau yang sejenis dengan itu yang bisa diambil minyaknya, itu biasanya pakai penggilingan. Nah, nanti yang nariknya itu kalau enggak keledai pakai ontak. Jadi muter terus begitu. Ya, ngegiling sampai nanti keluar itu minyaknya. Nah, orang-orang yang berdakwah dan mereka tidak mengamalkan apa yang mereka dakwahkan, mereka akan berkeliling, berputar-putar di neraka seperti berputarnya himar di tempat penggilingan dalam kondisi usus-ususnya terburai. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalam. Kalau kita punya guru, Pak, doakan ya. Tidak mudah mengamalkan ilmu itu. Tidak semudah teorinya. Begitu ya. Maka kita saling mendoakan. Ya, saling mendoakan semoga guru-guru kita selamat ya dari model-model siksa seperti itu. Ya. Karena mengamalkan ilmu ya tidak semudah menyampaikannya. Ada orang mungkin begitu pandai menyampaikan ilmu, tapi Allah Maha tahu tentang kekurangannya di dalam mempraktekkan ilmu tersebut. Maka saling mendoakan, saling menguatkan, dan siapapun para jamaah yang dirahmati Allah pasti punya kekurangan. Maka saling mendoakan ini salah satu solusi. Ya, semoga siapapun yang kita ajari dari ilmu syar'i, mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang saleh. Dan siapapun dari guru-guru kita yang mengajari kita dari awal sampai nanti akhir kita meninggalkan dunia ini, semoga mereka pun menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik dengan ilmu dan juga dakwahnya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begitu ya, orang yang berdakwah tapi tidak mengamalkan apa yang dia dakwahkan, terburai ususnya berkeliling di neraka. Maka orang-orang akan datang menghampirinya, wahai fulan, bukankah engkau dulu yang memerintahkan kami kepada yang ma'ruf? Kata si fulan, ini benar, aku dulu yang memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, tetapi aku sendiri yang pertama kali meninggalkan yang ma'ruf itu. Dan dulu memang aku suka mencegah kalian dari kemungkaran, namun akulah justru yang pertama kali mengerjakan kemungkaran tersebut. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bal ya'tamiru bil khair wa yatruku syarr.
ad-da'i atau ad-da'wa ilallah, seorang dai yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan benar-benar memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, ya'tamiru bil khair, dia akan mengajak manusia kepada yang baik, memerintahkan yang baik, dan dia pun meninggalkan yang buruk. Dia mengajak makhluk kepada Khaliknya, yakni kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia mengamalkan apapun yang didakwahkannya kepada manusia. Nah, inilah yang seharusnya ada pada setiap dai. Dia tidak hanya da'a ilallah, tapi juga wa amila salihan, dan dia melakukan amal saleh dengan ilmu dan dengan dakwah yang disampaikannya kepada umat. Fa ahlud da'wa ilallah, orang yang selalu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yardu li anfusihim an yarau al-gharqa fala yaqudhuhum. Mereka sama sekali tidak ridha, tidak rela ketika mereka diam saja melihat manusia tenggelam di dalam kesesatan. Mereka terjebak di dalam kekufuran, ya, tanpa kemudian menolong mereka supaya lepas dari kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiatnya. Mereka, yakni para ulama rabbani, para dai rabbani, lam yadfunul ilma. Mereka tidak pernah mengubur ilmu-ilmu mereka, wala auqafuhu ala anfusihim. Mereka tidak membatasi, ya, ilmu itu cukup hanya untuk diri mereka saja. Bahkan mereka benar-benar menghempaskan selimut yang ada pada mereka, kemudian menghempaskan rasa malas yang ada pada mereka untuk kemudian punya ambisi yang besar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerangi jalannya manusia. Fa'alimul jahil, sehingga mereka mengajari orang-orang yang jahil, memberikan peringatan kepada orang yang ghafil, orang yang lalai, dan mereka memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat biidnillahi wa taufiqih, ya, dengan izin dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ulama rabbani, para dai rabbani, para duat rabbani yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus seperti itu para jamaah. Kita ini dalam hidup seringkali mendapatkan hal-hal yang kemudian menghambat, menghalangi, bahkan memberhentikan kita dari semangat di dalam beramal saleh. Maka mengetahui fadilah-fadilah dari amal saleh ini salah satu di antara ikhtiar kita untuk mempertahankan semangat kita di dalam melakukan yang baik-baik. Paling tidak itu, mempertahankan semangat. Syukur-syukur bisa lebih meningkatkan semangat kita, ya, untuk terus, ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada amal-amal saleh kita. Maka terus, ya, mengingat fadilah-fadilah. Kemudian mengingat juga apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini penting juga para jamaah, mengetahui bagaimana begitu ambisinya orang-orang kafir untuk memerangi Islam dan juga kaum muslimin. Ini seharusnya melejitkan semangat kita untuk kemudian terus bergerak, berjuang, meningkatkan diri kita di dalam masalah dakwah ilallah. Fa afdalun naf lil akharin ikhrajuhum minadh dhulumatil kufri wal bid'ah wal ma'asi. Seutama-utama manfaat yang semestinya kita salurkan kepada orang lain adalah mengeluarkan manusia dari gelapnya kekufuran, kebid'ahan dan juga maksiat. Mengajak mereka supaya keluar dari gelapnya tiga perkara ini menuju cahaya yang terang benderang dari cahaya tauhid, sunnah dan juga ta'ah. Begitu para jamaah. Dan inilah konsep dakwah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Jadi bagaimana mengajak manusia kepada tauhid, ini yang paling asas. Jangan sampai pembahasan yang lain dibahas, kemudian pembahasan ini diabaikan. Bahkan dalam pelajaran-pelajaran ilmu syar'i, ya, semua pelajaran itu kita arahkan kepada tauhidullah. Kita belajar fikih, belajar fikih dan mengajarkan fikih, maka para jamaah yang dirahmati Allah,
Ajak manusia dengan fikih itu dia bisa mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Kita mempelajari bahasa Arab, mempelajari misalkan ilmu tajwid, mempelajari tentang sirah nabawiyah, pelajaran apapun dari ulum syar'iyah itu harus diarahkan kepada inti daripada agama ini, yakni tauhidullah. Dan ini konsep dakwah para nabi dan rasul. Makanya ya manhaj itu sangat mendasar sekali. Banyak ya dai yang berdakwah itu banyak. Tapi kalau tidak ngerti manhaj, ya mohon maaf para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dakwahnya yang penting jalan dakwah. Tapi tidak punya konsep. Ini mau diajak kemana umat ini? Mau diapain umat ini? Kan begitu. Nah, fikih dakwah ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana kita mengajak manusia ini kepada 3 perkara ini. Mengajak mereka supaya benar-benar menyempurnakan iman, aqidatul tauhid yang ada pada mereka, kemudian menyempurnakan sunnah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am. Kalau yang tadi surat apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, surat Fussilat ayat ke-33. Nah, berikutnya di ayat yang ke-122 dari surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun." Surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan, apakah orang yang telah mati, fa ahyainahu, kemudian kami menghidupkannya, wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan kepadanya cahaya, yang dengan cahaya itu yamshi bihi finnas, dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah yang seperti itu sama permisalannya dengan orang-orang yang ada di dalam kegelapan? Laisa bi kharijim minha, sehingga dia tidak bisa keluar dari tempat gelap itu. Kadzalika zuyyina lil kafirin, demikianlah kami jadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka perbuat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan di sini ya. Orang yang dia hidup dan memiliki cahaya yang menerangi kehidupannya tentu tidak sama, kan begitu? Apakah sama? Jawabannya tentu tidak sama. Tidak sama dengan siapa? Tidak sama dengan orang yang ada di dalam kegelapan, sehingga dia tidak bisa keluar dari yang gelap itu. Nah, itulah perumpamaan orang-orang kafir, para jamaah yang dirahmati Allah, yang kemudian mereka ini memandang apa yang mereka lakukan dari kekufuran, dari kesyirikan, kezaliman dan kejahatan mereka, mereka memandangnya itu perkara yang indah di mata mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, demikianlah para ulama. Ulama ini, para jamaah yang dirahmati Allah, pembawa lentera bagi umat. Jadi mereka ini membawa lentera para nabi dan rasul. Dengan ilmu mereka terhadap kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dengan cahaya ini mereka menuntun umat supaya berjalan menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik, ya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah mereka tidak tersesat. Mereka selamat sampai tujuan tanpa tersesat. Kenapa? Karena mereka membawa cahaya yang diajarkan oleh para pewaris Nabi, yakni oleh para ulama. Nah, itulah perumpamaan ilmu. Al-ilmu nurun wal jahlu dhallun. Ya, ilmu itu adalah cahaya, sedangkan kejahilan itu adalah kesesatan. Jadi orang yang ada di tempat di jalan yang terang benderang itu berbeda dengan orang yang berada di kegelapan. Bisa dibedakan, Pak?
di saat kita ada di ruangan yang terang dengan yang gelap, kan begitu ya. Alhamdulillah dua-duanya sering kita alami begitu ya. Balikpapan sering mati lampu. Itu terasa banget kan bagaimana nikmatnya cahaya. Jadi para jamaah, kalau di dunia hidup kita butuh cahaya, ya tidak? Sok bayangkan kalau kita hidup tanpa cahaya. Mata sehat gak manfaat, ya kan? Kenapa mata kita bisa ngelihat? Karena ada pantulan cahaya. Kalau tidak ada pantulan cahaya, mata sehat itu manfaat enggak? Enggak manfaat. Buktinya kalau kita mati lampu, para jamaah yang dirahmati Allah, di satu ruangan yang tertutup rapat, mati lampunya, itu gelap. Kita seperti orang buta, padahal mata kita normal. Ternyata ketika gelap, mata normal itu enggak manfaat. Yang ada kita takut celaka, enggak bisa kemana-mana. Takut ke sini, takut nginjak sesuatu. Ya, mau jalan ke sebelah sini, takut ada lubang, takut ada ini dan itu. Begitu perumpamaan orang-orang yang ada di dalam kegelapan, kejahilan. Jahil, orang jahil itu gelap hidupnya. Gelap. Pernah enggak kita dibuat apa namanya? Dibuat bingung gitu ya ketika menghadapi sesuatu. Karena kita enggak ngerti ini caranya bagaimana. Motor kita mogok Pak di tengah jalan. Jam 12 malam. Tengah-tengah hutan gitu ya, jalan rayanya di tengah hutan. Motor kita mogok ya. Terus kita enggak ngerti apa-apa. Kira-kira gimana perasaannya? Sudah gelap, di jalannya gelap, kemudian ketika motor juga bermasalah, kitanya juga gelap, enggak ngerti apa-apa gitu. Ini apanya yang dibenerin, apanya yang bermasalah. Kenapa? Enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmunya tentang mesin motor atau tentang segala hal tentang motor, dia akan dengan sebentar saja dia akan mendeteksi. Ya, dengan ilmunya, dengan penguasaannya terhadap mesin-mesin motor, seluk-beluk tentang motor, dia akan cek sebentar akan tahu masalah. Oh, masalahnya di sini. Ya. Tapi orang yang nggak punya ilmu Pak, mungkin apa namanya, yang tempat businya itu lepas gitu. Dia nggak ngerti gitu. Padahal tinggal dipasangin lagi, nyala lagi. Tapi karena nggak tahu ilmunya, gelap. Ini gimana caranya? Seperti apa? Nah begitulah gambarannya. Maka demikian orang-orang yang jahil, tidak punya ilmu. Ketika dihadapkan dengan satu masalah di dalam kehidupannya, seringkali membuatnya gelap. Mau seperti apa, mau bagaimana gitu ya. Apa yang saya lakukan? Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu ilmunya. Padahal bagi orang yang berilmu itu perkara yang ringan sekali. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ilmu ini cahaya yang akan menerangi kehidupan kita sehingga kita tidak salah jalan, kita tidak celaka di perjalanan. Kenapa? Karena kita berjalan dengan cahaya yang terang benderang dan itu akan memuluskan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, berusahalah untuk terus belajar dan belajar, kemudian kita praktekkan apa yang kita pelajari dalam amal soleh kita di keseharian kita, untuk kemudian selanjutnya semoga Allah memberikan taufik dan inayah untuk menyebarkan apa yang kita miliki ya dari ilmu dan juga amal soleh tersebut. Oleh karenanya nanti contoh yang kedua di antara contoh amalan yang manfaatnya tersalur untuk orang lain adalah ta'limun nas al-ilman nafi. Kita mengajari manusia ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Ini insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillahi taala wa taufiqih. Sampai di sini para jamaah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.